Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u al-mazila. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fahadal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang Allah hormati, beliau segenap unsur kepengurusan dari musalla beserta dengan jajarannya. Selanjutnya yang menghormati angku-angku niniah mama, alim ulama cadia pandai, bapak-bapak, kaum pemuda, kaum ibu, undukan duang limpapeh rumah dan gadang, kaum pemudi, umumnya segenap kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang sama kita hormati, yang teristimewa pada segenap rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi KKN dari Universitas Andalas Padang yang telah membersamai acara kita pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi yang kami doakan senantiasa dimudahkan Allah segala urusan dalam KKN-nya, dan insya Allah bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi tampil KKN kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Aku Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali Allah senantiasa mencurahkan ridho, rahmat dan juga nikmat-nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah itu dapatlah kita kembali senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dalam kewajiban kita, sembari kita mengisi waktu kita sejenak setiap minggunya ataupun setiap 15 hari sekali kita mengulang-ulang kaji kembali sambil kita bersilaturahim mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama. Wabil khusus pada malam hari ini, kalau tidak salah, kita mengangkat tema khusus tentang peringatan pergantian tahun baru Islam dari 1444 Hijriah kepada tahun 1445 yang telah sama-sama kita jalankan kurang lebihlah 7 malam. Pada akhirnya kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segenap niat baik, pengorbanan yang kita lakukan, yaitu tenaga, waktu dan setiap aspek pengorbanannya demi dan untuk terwujudnya acara kita pada malam hari yang berbahagia ini, kita berharap dan sama-sama berdoa, insya Allah pengorbanan tersebut akan Allah gantikan dengan nilai bertambahnya keberkahan dalam hidup kita, dan insya Allah kepada kita semua akan Allah limpahkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Aku Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, terkait dengan pergantian tahun baru Islam, mungkin aku yakin dan percaya kajian tentang tahun baru ataupun satu Muharram lah cukup tiba di diri kita masing-masing. Telah banyak kajian sejak seminggu yang lalu
danlah kita terima dari angku-angku, ustaz-ustaz, guru-guru, buya-buya kita. Jadi labiahnya kini mungkin dia mau mencukupkan rimah-rimahnya saja mungkin, ya, dan sojong kukunya. Jadi kalau istilahnya di bangunan malah kan para buang saja mungkin gue kira-kira, ya. Bila kita ulang-ulang, tentunya lancar kaji udah diulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kita dalam merangkai kajian-kajian satu Muharram ko dapat nanti kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, tentang bagaimana pemberitahuan Allah terhadap bulan-bulan Islam yang di dalamnya terdapat bulan yang istimewa untuk kita. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah katakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Syahru fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan yang sama yang ditetapkan dalam kitab Allah di hari penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Di dalam 12 bulan itu, angku-angku bapak-bapak ibu-ibu, ada sampai bulan khusus yang disebut di dalam Al-Quran sebagai bulan haram. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Pertanyaannya, apa itu bulan haram? Itu kita sama bertanya. Kalau terkait dengan kajian fikih, kalau nan haram itu kan lajaleh dewa nan haram. Kalau dikarajokan kita badoso, ditinggalkan kita bapak halo. Bagaimana dengan ataupun kriteria bulan haram itu sendiri? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, bulan haram kau mukasinya angku-angku bapak-bapak ibu-ibu, bulan di mana terjadi kekhususan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Mukasinya dikatakan oleh ulama-ulama kita, setiap kebaikan, setiap amal ibadah, setiap perintah-perintah Allah, baik itu nan sunnah ataupun yang wajib, kita jalankan di bulan itu, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Contoh, tadi kita adalah sama-sama sholat maghrib berjamaah, walaupun tidak sadarnya, ya. Ini itu contohnya, bukan contoh saja, jangan saya singgung sekali, ya. Kan contoh. Ya kan itu kan jujur, mau mencoba jujur, tidak satu orang dari singgung kan dari semua maghrib berjamaah. Kami yang dimukulkan coba lah. Jadi ada KKN, jadi tembak saja ya, viral lo boleh lupa. Kamu agak gali-gali gaman gini kok, cocok viral ya. Allahu a'lam bishawab. Dengan melaksanakan sholat berjamaah kita sama tahu, ya, fadilahnya, keutamaan sholat berjamaah itu kata Nabi, pahalanya dikalikan 27 derajat. Jadi kalau kita masukkan kata ulama tadi, ketika ada kewajiban-kewajiban amal ibadah kalau dikalikan 2, berarti sholat maghrib kita tadi itu insya Allah mendapatkan pahala 50 derajat. Tuh. Dan sebaliknya, ada kabar baik, ada kabar buruknya belum? Ada. Ketika dikatakan oleh ulama kita dimaktubkan dari Nabi tadi itu, setiap amal ibadah kali itu, baintun puluh setiap maksiat, setiap perbuatan-perbuatan buruk, ya, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, pun kata Nabi SAW, dosunya dikali 2. So pagi bayi kelapau, jangan kau beli kopi 5.000, bulus perampit, belanja udah sampai 10.000, gunjangnya kemarin ini. Contoh, kan contoh kali kau. Mau contoh saya jangan nak jatuh loh. Ibu-ibu itu nak ada gunjang nak. Hati ya. Tapi tidak pulang sini bunyi kau. Ya. 5 malam ini gunjang gitu. Kalau sesuai kriteria tadi itu, berarti dosanya dicatat oleh malaikat Atib sama dengan gunjang 30 ini. Itu saya lagi agak-agak kali. Nah, mana bulan haram itu terjuang? Sampai bulannya dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi Nabi jabarkan dalam hadis sahih. 3 berturut-turut kata Nabi, cie tampaknya agak jauh. Nah, 3 berturut-turut itu apa? Dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, satu lagi tampaknya agak jauh sekitar khusus cie tampik bulan Rajab. Bulan dimana nanti kita peringati sebuah peristiwa fenomenal, eksklusif, tabang Nabi katirangi atas perintah Allah,
menerima perintah sholat dari mula Makkah sampai ke Sidratul Muntaha, balik ke Makkah balik, yang kita sebut dengan perintah Isra Mi'raj. Jadi sahabat tuanya nak kali-kali dua, kau sejak Zulkaidah datang, tapi dia karena baru diundang kini baru dia ketemu. Itu kira-kira. Ya, jadi 6 bulan kini kau pembelajarannya adalah kita harus lebih waspada dan hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Baik itu perbuatan buruk mungkin yang tidak sengaja, dan juga kewaspadaan kita terhadap amal ibadah yang memang harus kita kebut, kita gas di bulan kini. Bukan dalam artian ketika Muharram kebut nanti ketika sabar atau yang tanah saja. Ketika Muharram rajin kamu saja, rajin baca nanti boleh sabar. Allah Muharram kan anda bantu waktu sistemnya dong. Bahan kamu saja le Muharram patang kan Allah. Yang kini kau nak kali cie pada hasil dulu. Malaki Rajab. Itu nak kalau dia awak namanya. Ya. Dan ibadah tetap kita laksanakan. Lebihnya di bulan kini kau insya Allah setiap amal ibadah kita dilipat gandakan. Terkait dengan amalan khusus, kau kabar balik Allah kita balik. Ada satu amalan yang dikatakan dalam hadis sahih, Nabi Muhammad tidak pernah tinggalkan selama bila hidup. Mulai ya, satu amalan yang kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah tinggalkan selama hidupnya. Hadisnya bersumber dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi SAW. Ada 2 puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi selama bila hidup. Apa tuh? Yang pertama puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Tanggal 3 balik, sampai balik, 5 balik setiap bulannya di bulan Hijriah. Yang nama puasa sunnahnya puasa sunnah al-yaumil bid. Pernah dengar? Nah, ya salah tak pernah? Ya. Allah a'lam bishawab. Yaumil bid. Dan itu mungkin acak-acak diulang-ulang oleh guru-guru kita. Satu lagi, puasa sunnah yang nilainya kata Nabi, puasa yang lebih utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa di tanggal 10 pada bulan Muharram, yang kita kenal dengan puasa Asyura. Tanggal 10 besok. Apa utamaannya kalau kita buat? Kalau di puasa Asyura kata Nabi, insya Allah kalau kita ikhlas menjalankannya lillahi ta'ala, maka dosa kita setahunan patang insya Allah akan Allah hapuskan berkat dari puasa. Setahun berarti 1 hari kita puasanya 365 hari nak belakang dosa kita diampuni. Tapi bukan dalam arti itu jadi agak dia dan setahun kini kok biar dosa dan besok tanggal 10 tadi puasa. Tapi dosa dan tak bantu tu sistemnya. Ya, jangan gagal paham di situ. Dan kemudian ada satu kisah. Dulu sahabat pernah berkeluh kesah kepada Nabi. Rupanya tanggal 10 Muharram itu orang Yahudi puasa dulu. Jadi mengadu salah seorang sahabat, ya Rasulullah, sambungan antara kita kini orang Yahudi. Wah ini puasa tanggal 10 orang Yahudi yudo. Itu bahagia. Itu rasa tak seret rasa ibadahnya. Bantu ada nilai tasyabbun di situ, meniru-niru, gitu ya. Ada kata Nabi yang mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, ini masuk ke kaum tersebut. Mampu untuk meredakan keluhan sahabat. Kok aja Nabi? Kalau waktu itu tahun Biswak kita mulakan puasa sejak tanggal 9. Maka muncullah istilah puasa sunnah Tasu'a. Ya. Namun sayangnya dalam perjalanan waktu sebelum Nabi pernah melaksanakan puasa Tasu'a, Nabi wafat pada tahun itu. Jadi Nabi tidak lagi mengerjakan puasa sunnah Tasu'a kok. Tapi bukan dalam yang dilakukan. Para sahabat akan dalam mendapatkan perintah dari Nabi, ya, hati Allah wa hati Rasul. Maka dilakukanlah sampai kini insya Allah. Jadi kalau ibu ammuah ambil puasa Tasu'anya hari kami, ambil puasa Asyuranya hari Jumat. Kami hujung Jumat. Kok tak lupa hari kami ada ulama yang membolehkan Jumat dan Sabtu untuk menyelisihi orang Yahudi tadi nilai pahala puasanya. Jadi ada satu lagi hadis Nabi, petang tu mendengar Ustaz Datuk Raja Muda menyampaikan di Jamiah. Salah satu keistimewaan di bulan Muharram karena Muharram adalah bulannya Allah. 1 hari puasa di bulan ini pahalanya sama dengan kita puasa 30 hari. Jadi pilihannya ada di kita. Nio puasa 30 hari di bulan Muharram pun tak masalah karena kita mengejar pahala. Atau ambil 3 hari saja, 3 balik sampai balik 5 balik. Atau nak kalau juga
hari 9 jam 10. Ndak kalau dia ambil tanggal 10 Muharramnya hari Jumat besok. Ndak kalau dia mati sendiri. Sehari ndak kalau dia kan dia kan biar menang gitu. Jodoh Ustaz orang dak kena puasa. Mangalu orang dia gak kayak awal solah. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Itu pembelajaran pertamanya. Nah, selanjutnya hal yang identik dengan ketika kita memperingati tahun baru adalah hijrah. Ya, hijrah itu kan bahasa dalam dikatakan berpindah. Dulu Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan iman. Jadi maksud dari hijrah untuk kita kini apa? Insya Allah kita beragama mudah, syariah mudah kita jalankan. Tidak ada oleh agama gadua kita, ya. Tidak ada tekanan-tekanan yang datang ke rumah kita ketika kita sholat berjamaah, ketika kita melaksanakan kajian, ketika memperingati tahun baru atau segala macamnya perayaan hari besar Islam. Tapi kalau nilainya, esensi dari hijrah untuk itu adalah bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai iman. Karena itu perintah Allah. Quran surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatin 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya, a'zamu darajatan 'indallah, Allah tinggikan derajatnya dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita cari ya fakta kekiniannya, kata hijrah itu sendirilah bentuk dipermain-mainkan di orang. Mendadak pakai jilbab gadang, mendadak pakai cadar, jadi selebgram hijab, kan gitu ya. Tiba-tiba cerai dia lakinya. Ya nak, di depan umum, di expose media, ambo pakai cadar karena Allah, ambo lepas karena Allah, kakuyuak juga. Kalau matinya saja. Jadi membalik dalam hijrah itu bukan sekedar melaksanakan syariahnya, mempertahankannya. Atau nikah dengan orang kaya, artis gitu ya. Rupanya rumah tangganya diuji oleh Allah. Tak kuat, tak bisa bercerai. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jalan setahun masih kuat pakai jilbab. Mendadak kemudian upload di Instagramnya, buka jilbab. Ini pilihan karena Allah. La ilaha illallah. Kamu baca HP apa gitu kan? Kalau HP orang nggak apa-apa juga gitu. Memang tanya udah orang kira-kira ya. Allah a'lam bishawab. Kalau kita ambil esensinya ibu-ibu, kalau kita pikir dengan hijrah hidup kita bisa jadi lebih nyaman secara ekonomi, hidup kita bisa lebih tenang dalam rumah tangga, salah besar. Kenapa? Karena pada hakikatnya ada orang yang mulu hijrah justru ujian dan cobaannya jauh lebih banyak. Lamulu sembahyang kamu saji, rajin mendengarkan kajian, malah galeh tidak laku. Ya, tidak. Rajin baca Quran, tidak. Mulu rajin bersedekah, rezeki sari. Ya, atau senang kemampe. Inilah bukti baraso hijrah itu bukan hanya sekedar komponen secara fisikly. Ya. Itu dikatakan oleh ulama-ulama kita, semakin kuat kita hijrah, maka siap-siap dengan ujian yang semakin besar. Itu. Jadi bukan hanya sekedar fisik, tapi mental pun harus kita persiapkan. Jangan hanya sekedar latah saja. Mendadak memanjangkan jenggot, mendadak naik ke lutut apa kakinya, sarawak kakinya kate gitu kan. Tapi ini macam riuh juga gitu. Oh, sekarang ibu juga berlampu, ibu juga main judi slot, iya juga. Sekedar fisik saja. Bahkan mohon maaf sekali aku mohon maaf sebenarnya mohon maaf. Kalau viral lah sudah kuat. Kadang mohon maaf, panjang tawinya sakit, hitam kan yang sakit, ala naraku yang sedalahnya. Tanjuang naraku, wajib tu juga yang lawan naraku, mampu naraku. Dan masuk ke sarung gua tigo, inyo bininya jo mintul. Naraku. Tanjuang ngerakuan sabinya itu bidah
muah satu Muharram di Khairul Huda. Naraku itu satu lah. Pokoknya itu atau satu bolangan. Dia cuma 3 juga sampai Nabi itu saja tahu. Maksudnya bukan apa? Entitas dari ilmu itu, kata Umar bin Khattab, kalau kita ambil filosofinya, filosofi Indonesia, baca do ilmu padi, seharusnya semakin berisi semakin merunduk. Nah, jadi itu ya kepada kaum milenial, adik-adik ambo gitu kan, ya terutama yang padusi gitu, mencoba untuk menjadi lebih baik. Ingat kata-kata kita di malam ini. Ketika kita lebih memilih untuk tertutup, menjalankan syariah Islam secara kafah, yang ada di depan kita ujian yang insya Allah akan jauh lebih besar daripada ketika masih kita tidak berjilbab. Itu mungkin gitu. Nah, yang pertama masalah hijrah. Yang kedua, amalan yang biasa kita ambil gajinya ketika memperingati tahun baru Hijriah adalah muhasabah. Muhasabah itu bahasa Indonesianya introspeksi diri. Itu dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Tadi ketika sembahyang membacakan, tadi yang mengulang balik ketika muqaddimah, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita disuruh naik kelas. Jangan merasa aman hanya dengan menjadi orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman belum tentu bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa, insya Allah punya iman. Ya, ini kan banyak kejadian-kejadian. Ketika ditanyakan Tuhannya Allah, ketika ditanyakan siapa Nabi Muhammad SAW, tapi nanti buahnya lain-lain sih tidak masuk akal. Supaya disuruhnya sebajarak tangan-tangan. Kenapa? Mengindahkan maut badan. Maka mandi lah dulu ke sebelum bayang tuh, pakai parfum. Anda lebih nyeleneh lebih suatu dicobakan khatib khutbah Jumat tu padusi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya kalau ibu-ibu lah nanya kata podium kami nampak tak masuk pakai bukan nari sebenarnya. Aman tu tiba tu kau. Gimana boleh set tu bagi gemilang ceritanya. Yang alhamdulillah sampai saat ini aman-aman saja di istananya. Masyaallah. Wa apa tamu FPI, HTI, viral begitu dah. Itu contoh saja nak. Gue mau contoh. Itu tuh enggak disampaikan. Ya, apa tahu? FPI, HTI gercep 1 bulan sudah ketika viral bubar. Ketika iku kulangan jalan-jalan Malaysia, Al-Quran ko kece ota Nabi Muhammad ko bukan kalamullah. Maka ketika khutbah dikatakannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim kece. Khatib dia Zaitun. Berarti berkata Nabi Muhammad berdasar dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran kok kalangan Nabi Muhammad. Kalau memang iyo, dari mana Nabi bisa mengarang? Kok sekitar eksklumin saja lagi jalan sama-sama. Nabi kita tuanku bapak ibu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maka dapat gelar ummi. Nabi yang ummi. Arti ummi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Karena memang tidak pernah sekolah. Kenapa Allah membiarkan Nabi kita tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Untuk menjadi pegangan. Ketika Al-Quran turun, itu Al-Quran memang murni dari Allah. Bagaimana Nabi bisa mengarangnya sementara Nabi tidak bisa membaca dan Nabi tidak bisa menulis? Bahkan kalau mengarang bebas, menulis tidak terbunuh, membaca tidak bisa. Bahkan mengarang, contohlah ibu misalnya masuk sekolah SD dulu ya, SD maksudnya, ya. Kelas 1 hari pertama baru nan A, nan B, nan C itu tidak akan tua-tuanya. Silakan anak-anak ibu mengarang 3 halaman. Tidak menangis anak sekelas itu. Ada mengarang tuh kecil. Ya? Kita tahu dulu kan, ini ibu Budi, ini bapak Budi, ini masih Budi. Kan itu belajar dulu nak. Suruh mengarang. Aku kecilnya Al-Quran ko otak Nabi Muhammad. Bukan kalamullah. Di karangan bebas kita kan. Aman sampai saat ini. Maka itulah proteksi kita untuk bermuhasabah. Hati-hati, makin kesini makin kesana. Ya, mana negara Malaysia, mana negara membuat akidah goyang, dipadiakan saja. Mana lurus, biasa radikal, teroris, ikhwan muslimin. Allah a'lam bishawab. Kira tahu ketindakan. Allah a'lam bishawab. Jadi nilai untuk muhasabah kita bagaimana ini? Abu ambillah, tersingkatkan saja, ya.
Ada sebuah hadis sahih. Hadis itu berlatar belakang dari singgahnya malaikat Jibril ke rumah Nabi Muhammad membawa 3 buah nasihat. Yang ambo yakin pada malam hari ini nasihatku sangat berharga untuk kita dalam rangka kita bermuhasabah dalam perjalanan insya Allah setahun yang akan datang dalam kehidupan kita. Bunyi hadisnya, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit, wahbit ma syi'ta fa innaka mafariqu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzibi. Hiduplah sesuka hatimu. Kalau dia awal di dunia kok, silakan. Kepengin jadi kaya raya, bahaya situ. Kepengin viral, buatkanlah konten demi sampai viral. Tapi nasa kilo-kilo syariah. Jamil ini, ada kekayaan kita ya, mohon maaf. Timbungi batang, mau binaim jalinya tuh. Pagi hari upload TikTok kan, ini bulan semester kemana? Gitu. KKN lah, gitu ya. Masya Allah. Ya, KKN di mana? Di 50 kota. Kata sangka. Bungui lah, gitu ya. Masya Allah. Dibungui lah, ya. Air nggak ada, ya. Rumah bayar, ya. Malam harinya diusir, mujur. Ya. Nah. Kalau Nio KKN nyaman, Nio KKN dan fasilitasnya mewah di Hotel Rocky guys, di Bali Islam. Minta tolong ke kampus kami KKN di Hotel Rocky. Kira-kira nyaman insya Allah. Boleh kalau masuk kelas VIP di Bali Islam. Ya namanya KKN, ya kan? Karena kerja nyata. Kau dan yang susah-susah makan pucuk ubi selama 40 hari biasa, ya Allah alam besar. Ya, kenapa? Pakai cek tadi tidak makin kesini makin kesana, asanan viral dibuat. Ditagakkan nyonya jadi muka kamera disiramnya pakai ilmu lemang giginya nyonya itu lembat yang dapat sedekah, ya dapat donasi gitu kan. Tak malu gitu loh. Kalau dulu kan Mbak, kalau pengemis zaman dulu kan diletakkan di lampu merah gitu Pak Kati ya, di tempat-tempat umum. Kini kok enggak cukup diletakkan di muka kamera, minta gift ke orang. Kan. Jadi ini menjadi antitesis yang mengatakan Islam itu agama yang kolot, kembali tidak kuliahnya satu Allahnya. Jadi kayu tidak kuliah, viral tidak kuliah, usaha tidak boleh sama bilang. Allah katakan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan kalimatnya. Cari dulu akhirat awak, manaikkan akhirat kita dulu, tanamkan sarugo kita, booking surga kita dulu dengan apa yang kita miliki di dunia. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Nan bahagian dunia jangan dilupakan, jangan diabaikan. Ambil sakiro kiro. Aduh mungkin kita nggak boleh jadi orang kaya loh, harus miskin karena nabi kita miskin. Siapa bilang? Silakan jadi orang kaya. Ya bagi cek istirahat kita jadi sultan gitu ya. Silakan. Cuma ingat sekali lagi ya, di tengah fase kita meraih kekayaan, melintis jabatan, karir segala macamnya, harta, tahta, keluarga. Kenapa? Ingat, ini yang harus kita ingat. Ada nanti satu fase di mana nanti fase ini tanpa pemberitahuan, tanpa aba-aba, di bumi yang di muka tua malaikat Israel. Maka malaikat Israel itu kamu cibui ango awak bersenang-senang. Kalau layar mau bersenang-senang, aduh nan sampai bagi seret langsung tuh galak betulnya. Benar-benar tuh. Ya. Dan satu lagi nasihat dari Nabi tentang kematian tuh. Kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan perbuatan yang acok kita ulang-ulang tiap hari. Kok ada orang sedang slot pakai ya? Masya Allah. Tidak pernah menang-menang ya biasa. Ya pes galak aja. Khawatir maksudnya siapa pes kok. Ya Masya Allah. Nah, tidak pernah menang gitu kan? Kironya sekali tuh. Kok malaikat Israel tipu saya kalau buka di buku kakinya kan? Lihat aja bin slot doang, tidak langsung. Kironya super win jackpot, Masya Allah. Terserah langsung jantungnya kan? Tidak pernah menang, sekali menang jackpot. Terselek dan rongga jantungnya mati gitu. Allah alam. Kecuali ada imam-imam khatib-khatib yang wafat di atas mimbar, ya.
Wali kota Bandung patangkun kan niyo untuk nanya kata mimbar mage khutbah Jumat pingsan bila wafat. Ikut kematian yang wajib kita ini di situ. Hari Jumat sudah bangun tua, sudah sembahyang sunat tahiyatul masjid, kama agi khutbah kepada umat dicabut nyawanya di dalam musajid. Ya, mana kematian lebih indah daripada itu? Coba sampaikan. Enak. Aduh, yang mati diri pun, agia, sesadungnya. Ya, nanti gua kan dia sudah nampak, nyawanya, sama mati dalam ribu. Nelibu sekarang nyonya. Senayan di Bumarang, Sekasari Palembang, Bahat di Sungai Ladin. Kami di Sungai Jariang Jumat di kami luar nyokong, ramai nampak orang. Ya, hari Sabtu di Pekanbaru, hari Ahad di Padang. Pada mati dalam ribu kira. Allah malam. Ya. Jadi mohon maaf. Kalau kita masukkan di situ teorinya, hobi silakan dijalani gitu kan. Tapi ingat, siapa tahu hobi yang sedang kita jalani itu jadi akhir dari hidup kita. Ya kalau bisa hobi baca Quran kan aja teman ya. Hobi mendengarkan kaji gitu kan. Oh, dia sudah masuk hobinya dan lama mati. Contoh, tapi nak kita risiko, nak ada gitu dong. Contoh dari wajah-wajahnya calon-calon husnul khotimah sadolanya, amin. Kamu udah kayak viral. Allah a'lam bishawab. Ingat, pasti kita akan mati. Dan satu hal yang harus kita pastikan, malaikat Israel sistem kerjanya bukan menantikan kita siap. Si Tanjung malam kini kok jam 7:30 apa dia dulunya sedang ceramah? Kok sudah ceramah belum mencapai namanya? Nah, ada cerita dong. Lama kan kalau bentuk tuh. Amu saya ceramah masih mau kayaknya buku. Dan berguna ide-ide itu rumah kan kita kira-kira ya. Bukan menantikan kita siap, kita yang harus siap-siap untuk diziarahi oleh malaikat Israel. Yang pertama, muhasabah tadi itu. Karena mati ku unik tangku bebo. Tuo ndak kamanjau, tuo ndak kamandaki, mudo ndak kamanjah. Si hai ndak kamanjadi jaminan, damang ndak kamanjadi alasan tahu-tahu yang. Nih patang orang dulu tua ini pas barunya. Nah, abis ini tuh pengen buat tiga pilihan. Saya kira contohnya kan, kini nggak aku senyum gitu kan. Seperti itulah uniknya kematian. Ya, bisa saja. Kau mohon maaf akan cita lah kan. Ambo kemudian ibu-ibu dulu. Atau kita balik ibu-ibu dulu, ambo kemudian. Bisa saja kan. Yang penting ambo kemudian lah. Ada lagi-lagi. Allah malam besar. Jadi kita tunggu saja waktu kita bacaan kita tiba di BRI dan awaklah ada nomor dari tellernya, tinggal menantikan bilu di teller tadi itu. Nah, cuman nomor tidak ada yang tahu. Kok nyampang dia tahu? Masya Allah, tidak sadang dua Olimpik itu bangun ke musola termuda. Kepada yang terhormat Sultan Raja Tanjung Bobi Nugraha. Dengan ini kami sampaikan bahwa umur yang bersangkutan hanya tinggal 3 bulan 2 hari lagi. Sebelum itu maka bersiap-siaplah. Tetaplah malaikat Israel. Tebusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sadang-sadang kakak dibangun ke musajid musola. Kenapa? Aduh, biar dia hari unang mampir ke Madinah ke mati. Stop. Tanya kamu apa kancang badan zikir aku 30 menit. Timbul di sekolah subuh lebih parah nak kasabui zikir ilah. Lalu 10 menit lagi. Masya Allah. Nah, ada gerak-gerak itu kapangan diciptakan aku bantuan. Ya? Maka di situ kita bersiap-siap. Allah a'lam bishawab. Yang pertama. Yang kedua, wahbib masyita fa innaka mafariqu. Cintailah apa yang kita miliki dari dunia. Silakan cintai fa innaka mafariqu, tapi ingat semua itu pasti akan meninggalkan kita. Kalau segmentasinya dunia, harta, tahta, keluarga, ndak kaado nanti kuejo kita nanti di alam barzakh. Maka sesuai dengan hadis Nabi SAW, nanti ketika waktu itulah ibu, ketika dibalui kain putih ke badan kita tanpa corak, tanpa ada jahitan. Kami dan laki-laki 3 lampin, ibu 5 lampin. Ya, salah satu yatba'ul mayyiti ilal kubur, kata Nabi. 3 nan kamang paturuikan kita ketika jadi mayit, masih ada nan paturuikan kita. 3 hal. Bayar ja'usnani wa yadullah ma'ahu wahid. 2 pulang, syihid dan tinggal sama kita masuk ke dalam yang lain. Wa yatba'uhul maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang meriangkan awak harta kita, keluarga kita, dan satu lagi yang paling penting amal ibadah kita.
Jadi kebetulan meninggal kok sultan, ya, entah kok sultan A, entah pokoknya. Ini banyak namanya Sultan Andara, Sultan Iko segala macam. Kok Sultan Lawang lah contohnya gitu kan. Siapa Sultan Lawang bis? Enggak ada ya. Ambo, janganlah. Mungkin kamu kan saya bro. Allah malam suara. Jadi kebetulan deh orang lain buat kajian, bebo. Jadi iring-iringannya artinya pada iring-iringan gubernur. Mewah-mewah bentuknya kaji, kalpat pertunan rapat kaji, kalpat pertunan kaji, nanti betul 300 belakang, mau kerendah. Ya, ikut itu hartanya, sugih kecil orang Jawa, kayu ini orang awak, tiba di komplek pemakaman turun lah baca lo sinetron Indonesia ya. Pakai jilbab hitam, kacamata hitam, baju hitam, sweaternya hitam, serawai hitam, senyum giginya hitam, gitu. Masya Allah, gitu. Menangis-nangis, dapat keruncian mentah ada tanginya, gitu lah kira-kira. Mohon maaf sekali lagi bukan ambulan sentimen dah. Kalau biasanya lah dimandikan, lah mulai proses pemakaman masih menangis juga, itu biasa drama, cari perhatian. Ya. Aku 2 kali kehilangan yang paling baik dalam hidup aku tahun 2006 kehilangan ayah, 2009 kehilangan ibu. Ya, yang paling banyak kehilangan ibu aku. Jujur, ibu aku wafat setengah 8. Orang sedang azan Isya di rumah sakit Muhammadiyah Punas Mandala Medan. Tuh. Selama dari rumah sakit Muhammadiyah itu sampai ke rumah jarak 2,7 km, tidak jauh jaraknya loh. Ayo kamu dah habis tuh pada sini. Tak kalau dikecilkan orang, abang aku, kakak aku, dan sana orang jangan menangis juga. Mohon melarang orang menangis ketika orang meninggal itu adalah kekeliruan. Yang dilarang bukan tangisannya, tapi kalimat-kalimat yang keluar dalam tangisannya. Dalam bahasa agama kita an-nahaya, kalau bahasa Jawa marato, itu yang dilarang. Kalau nanti tidak bisa loh, itu sunatullah. Kau mungkin orang yang meninggal, ada kamu sebuah-sebuah ini asal dia awak. Kalau awak, juga tak mungkin. Ayo, kau jangan memuju ini orangnya. Terima kasih banyak Bu yo, siap-siap Bu yo. Nah, kamu gimana tuh? Tuh ada air di mata. Maaf kalau ada salah-salah bilang. Pasti diiringi dengan kalimat yang sedih. Cuma jangan sampai marah tuh. La ilaha illallah, capek nongkrong Pak Iwa, anak siang makan. Ya aja siang makan, tapi anak siang dia lawannya surga kino. Tidak. Tidak apa-apa, manciong juga manciong, kakak mau mancingnya. Tidak ragu manciong, mana di rumah mando apa tuh mati juga. Tidak ragu manciongnya, bayinya ke belakang kamar mandi, tas siang di kapal badarang di lantai baca mati. Kalau dia mati, kan itu, ya. Jadi nama ratu kan tidak boleh. Cuman kalau bakal sampai ke dikuburkan, biasanya mohon maaf pengalaman itu yang butuh drama tuh, ya jadi perhatian. Tahan di sini tak. Ya Allah wa'alami sholat di situ. Jadi ketika telah terjadi hartanya mengiringi, keluarganya mengiringi, lah masuk prosesi akhir menguburkan, dimasukkan dalam liang lahat dan tutup pakai papan, ditimpu pakai tanah, dipancang pakai batu nisan, didoakan di orang siap salah surah. Habis pada malam, fayarji'u maluhu wa ahluhu, maka pulanglah harta benda dan keluarga besarnya. Dak adunan sudi mengawani kita. Ada mau tahu malam kelalap maen kanda. Kalau nanti Dinda sekira-kira lebih dulu pada kanda. Dek mencari film tenggelamnya kapal Panterwik kok. Katanya kalau kira-kira nanti Dinda lebih dulu dari kanda. Sudikah kiranya kanda mengawani Dinda? Agak sejam saja. Dek cerita malam. Apa letakkan tua? Ibu nyinya aja mata. Jadi lalu lah kalau jadi katanya apa tuh? Jangankan 1 jam 10 menit, 5 menit aja jadi loh. Mati malah waktu di Bandung ibu di dekat. Harta gitu bantu dulu. Dan kalau mati bisa minta tolong dia nang giwang den ko ha, nang subang den ko ha, agak setengah min, sesi dah ni, dia nak rancak dia dah kira. Kamu ada, tak mundur dah. Sisipkanlah PPT yang agak lagi 300 ribu. Jadi dia buat tu nak kena manfaat dalam kubur. Bagaimana manfaat? Kita habis semua. Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa bithlah. Kalau nanti kita mati habis semuanya kata Nabi. Kecuali 3 perkara. Itu perkara baru. Dan yang paling penting wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang bersama dirinya, mengawani dirinya sampai nanti hari kebangkitan hanya amal ibadah. Pertanyaannya, ada udah? Itu saja yang agak dewa. Maka kita berarti kenapa? Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, kebutuhan yang semakin meningkat, gaya hidup yang semakin maksimal, banyak hal-hal yang kita mulai tinggalkan. Yo, lah jarang ada kajian mengaji sudah menggali bunyi susulah kok. Ada TPK lah. Nanda apa tetap juga amuah nionyo kan bantu tu.
Balik. Apa itu? Banyak hal yang perlu kita tinggalkan. Nah, jadikan subuh ibadah murid-muridnya saja. Kan dia apa-apa ibu-ibunya mendampingi. Kalau dia diawak, tapi banyak lah bantu tadi itulah. Ada usia alasannya kan, yang sibuk tanya, nak kalau kau tamu nak di sisi aku nak, parah dulu sama aku, sawah nak di siang segala macam, kan banyak sih alasannya. Ada situ. Bagaimana dengan orang tua kita dulu? Apakah memang mereka tidak ke sawah nak parah? Ini bagaimana surah bisa itu? Kamu tak kena tu kalau mau tahu tak, Ustaz Imam Bandaru, gitu kan? Jo tetua-tetua yang ada di ketua, oh dulu surah kota Jo, oh dulu surah kota Jo, dulu cinta sebut, ini bang, ibu tiba, oh dulu pakai lampu tuh, lampu jeduk-jeduk jeduk-jeduk terongkeang, ya lampu terongkeang, lampu jeduk-jeduknya bu, nah kami pakai jeduk-jeduk tuh pakai jeduk, ya, intunya tuh dah ada listrik, dah ada lampu, kipas angin apa lagi, kenapa? Tidak dingin, buat asrama bagi dalamnya tuh hidup, pemudahnya gini kok. Kadang mohon maaf sedikit mah, kadang yo curhat gitu kan, berkumpul aja lah baca ikut seseorang. Kau kemudian di sini, aku sesi kau tenang. Ya kami sampaikan, boy kami sampaikan. Nah baru kita iya kan. Nah, tidak tahri aja nih. Tidak kali mau bisa tidak mau kumpul deh. Ya jadi di stadion. Jadi kadang curhat abu di situ kan. Itu yang harus kita waspadai di situ. Nah memang inilah akhir zaman, fitnahnya luar biasa. Nabi pun memperingati nanti di akhir zaman hati-hatilah kata Nabi mamacik syariah Islam pun kece Nabi selamat menggambar api lajale wangi lajale pati atau manawa tapi memang harus kita baca daripada kita anyui di bawah zaman Allah wa'ala misal persiapkanlah amal ibadah kita naknya bukan hanya sekedar kajian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua memaaf awak dah capek mengaji, dah capek awak mengaji. Allah wa'ala misal. Itu kira-kira amal ibadah kita. Nah, bukan hanya sekedar kita kajian rami bantu kok subuhnya bisa, kok maghribnya kok bisa, insya Allah. Dan yang terakhir, wa'mal masyi'ta fa innaka majuzibi. Berbuatlah sesuatu awak, buat anak dibuat. Tapi ingat, setiap konsekuensi dan risiko dari amal tersebut awak tanggung surang. Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nang sagadang biji zarrah amal ibadah kita buat Allah balih insyaallah. Cepet atau lambat ini atau nanti. Nang sagadang biji zarrah keburukan maksiat dosa yang kita tanam di bumi Allah tunjukkan pula balasannya. Jadi untuk mengakhiri kisah kita kok ada sebuah kisah nyata aku pribadi mengalami. Jadi aku bayi mengaji ke suatu tampik, tidak mau sampaikan tampiknya. Ya, aku sampai itu kajian, temanya kiat membangun generasi soleh dan solehah. Jadi aku bacakan Quran surah Luqman ayat yang balik sampai 22. Tuba'a membangun anak awak boleh jadi soleh dan solehah. Luqman sampai balik 22. Sudah kajian? Aku minum, diadokan pada penuh kawan. Ya, oh ketika itu. Ya lah. Jadi ketika itu sedang kami akan mengkawat di bawah surah angkuanku lagi-lagi. Nah, itu kan itulah memperjelas gambaran juga itu kan. Dan salah sanggup gitu. Saat kamu katanya cek kuliah, jadi full. Aku punya anak ampek kecil bilang. Kok bisa nyata aku? Tidak karena bebas tidak. Aku punya anak ampek. Dulu di Palembang, cek di Jambi, cek di Medan. Alhamdulillah lah jadi orang saudaranya. Nanti Palembang mengalih, nanti Jambi polisi, nanti Medan dokter. Cuman cik tanya Ustaz, nang ampe ko anak kandungan ko selama pulang kampung dari rantau tak pernah mama mencari apa. Pulangnya kemari Ustaz, tapi adangnya tapi ente tak pernah sekali pun mencari muka. Minta izin ke pakai bapaknya. Hukum itu Ustaz. Awal di pangan baca, awal kami biar iso bilang tanya loh. Begitu. Kan? Oh itu aku bantu tu anak tu, aku dia anak bantu tu, masa ia nak cari apanya? Nanti aku bodoh dulu, aku nak kita coba, aku dah aman orang tu menjah. Dia orang semua pun kisah je tu aku, tak batami rasanya. Itu kan cangkir itu nanti masih agak-agak hijau, ada lalu kunyang leh. Dulu Ustaz nak aku kan, makasih banyak Ustaz di lapang nanti pemandangannya. Dah, ayo bilang, tiba cile yang kuang laki-laki dulu. Kan? Iyo. Cerita jo pajak tu Ustaz. Pajak tu. Tak juga tu pajak tu basuhnya kok. Cerita pajak tadi Ustaz tadi. Bangku.
Tahu Ustaz? Sampai ulang anak diceritakan pajatan itu, kemana kan kontan ambu rumahnya? Oh rupanya rumah dengan pajatan itu. Anaknya sukses tak, aku akui. Di rantau lah segi gini kok, foto lah punya surah, rumah lah punya surah. Tidak kagama lagi tinggal di rantau. Tapi pertanyaan kedua, anak-anaknya tidak mau singgah ke rumahnya. Dulu ketika kacia-kacia Ustaz saja mulu keluar dari pali emaknya, 1.000 rupiah haram tidak pernah nyemagi belanja naik. Itu kecil aku tadi. Mau ngeluar suaranya betul bantuin. Aku tuh langsung kena mental sekali. Ini kata orang Solo ngicek orang duraku mah. Anak bantu dulu. Kok pulang anak aku bisa tuh barang betul ke anak-anak aku tuh sampaikan maaf aku deh. Badan kata orang Solo ngicek duraku nak aku anak-anak aku tuh. Itulah nih. Ya. Kapara orang kasawa orang manyasa baju orang kali anak buat dia ambo Tuhan. Sampai jadi orang anaknya sampai mati ya adik ambo tuh. 1.000 rupiah haram tak pernah nyemanggi balaju. Ambuwe sini saja. Lihat be, kontrik kalau berbola kata dia. Betul. Ya, mengilain dah. Kali salah kalau anak-anaknya tak mau singgah rumahnya. Cuman dia pun disiko berusaha netral. Tak tagak di posisi yang laki-laki dan cik, jangan aku laki-laki dan tadi dah. Ya, betapapun. Mohon maaf sekali lagi Yungku ya, mohon maafin kok. Betapapun jahatnya seorang orang tua, tidak mau manggilnya sama sekali. Yang anak tadi itu dalam Quran surah An-Nisa dikatakan, Quran surah Al-Isra dikatakan wajib berbakti. Ya jahat, tidak mau menggilai anaknya, tidak mau bagi nafkah. Itu urusannya kepada Allah. Dosanya lain dia siapkan Allah. Dan anak dan barampe tadi itu, selagi ada apa di dunia, tetap wajib berbakti. Setidak-tidaknya singgah ke rumahnya, cium tangannya, sudah itu baik-baik berakhir lah. Menandukan dia masih ada hasrat keanakannya kepada bapaknya. Dan untuk ada laki-laki jangan berarti itu. Kadang kan di situ tuh kacia-kacia menggak dua rasanya. Apa dah kamak kalian? Dah kamak kalian. Lah kadang-kadang lah jadi ras. Oh nak dia tu. Guru tu nama anak dia. Alah kalau biti namanya lah kira-kira terang sperma daki anak dia. Dulu macam lagu yang cirinya. Apa yang kamak kau? Apa yang kamak amnya? Kau di hati kita. Ini salah satu implementasi itu nah. Aku tadi anaknya udah amuan karena perangainya saya suya. Dan kita tanam kini, kok itu dan akan kita panen di masa yang akan datang. Jadi kok ini misalnya itu makin sulit, masalah makin banyak, gitu kan? Bukannya sekedar ujian dari Allah. Mungkin ini jawaban dari perangai yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Kok hukum sebab akibat, bukan hukum karma ya? Mohon maaf. Kadang-kadang itu tuh, biarkanlah kamu zalim, biarkanlah kamu sesuka hatimu, hukum karma akan tiba. Jangan hukum karma syirik, ya. Hukum sebab akibat dalam agama kita. Tuh, jadi anak kita mau gini tuh, kita tuai sesuatu, hati-hati, ya. Yang penting bagaimana kita mengagak-agakkannya, itulah hukum berlaku. Jadi untuk muhasabah itu ingat-ingat kembali. Kini koyo sedang kuat, sedang berpiti, sedang berada di atas. Dicari-cari kesalahan orang gitu ya, sampai viral gitu. Itulah kira-kira gitu ya. Ingat sekali lagi, roda itu berputar. Jadi kok adalah minta maaf orang tuh, Allah itu jadi asal-asalnya. Menjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Allah itu dia wah. Sedang banyak kayu kok, dia meremehkan orang. Sedang kue kok, dia menzalimi orang. Kenapa? Nanti ketika roda di bawah banyak telunjuk, nak menunjuk itu bawah saya mati lah. Jadi kira-kira. Jadi salahkan orang, kalian kurang ajar kalau badannya nyanyinya dan dulu sombong, ada orang gak kurang ajar, kemudian orang kayak itu masalah tadi tuh. Elok-elok ketika sedang di atas, mumpuni sifatnya, elok-elok saja nanti buat. Ketika di bawah nanti, insya Allah banyak tangan yang akan menjambu. Itu saja, itu sebagai hukum sebab akibat kira-kira. Nah, jadi tadi tiga kalau kita ingin, kadang-kadang mati. Kok nyampang dunia kok sekira-kira kita cintai. Kenapa? Satu Allahnya kita tinggalkan. Elok-elok melangkah. Kenapa? Konsekuensi dari langkah itu kita tanggung surang. Jadi agar tahun sampai balik akan kita songko bisa menjadi tahun yang lebih baik dari tahunan patang. Ya, segenap duka di tahun patang bisa kita ubah jadi suka. Mudah-mudahan di tahun balik kok insya Allah menjadi tahun yang lebih baik bagi kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita pada umumnya. Murah rezeki, bertambah halal, bertambah berkah, rahmat turun bala taulah.
Kok bisa tuh kita mendapatkan pemimpin, tentu kita berharap doa di sikoko. Bukan artinya menunjuk salah satu oknum dah. Tapi sianan ke memimpin kita bisa tuh, mumpung masih tahun baru, doa mudah-mudahan bisa diijabah. Kok dapatlah pemimpin kita yang jujur, adil dan bijaksana, faham akan kerjanya, memang bekerja untuk rakyat Indonesia. Sehingga apa? Bisalah nagari kita menjadi nagari yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sejahtera rakyatnya, bertebar luas amal ibadahnya, berkumpul kini ko di surah khairul huda. Abang kolon naknya kita dikumpulkan balik biswatu dengan amal ibadah kita masuk surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bentuklah apa pribadi kok nyampan kira-kira ada salah sampai balik sampai bulan Hijriah batang mampir kemari diundang dia Pak, dia Pu, diundang dia Bu Haji gitu kan, kok ada khilaf dan salah. Ya maaflah ikut bisa sampaikan kira-kira ya. Nah, badan kita orang kadang agak pada coba aja lah setelan pabriknya. Bale. Kan kita lang tanya mengaji itu alih-alih tak bisa dia itu kalau alih benar kok alih. Lamu katang benar kok. Kalau misalnya kira-kira ikut nampak adonan elok yang bisa diamalkan, silakan diamalkan, mudah-mudahan bermanfaat jadi amal jariah untuk kita bersama. Kok mohon maaf sekali lagi kok agak terlongsong seketik, agak kadang-kadang bahkan agak kurang ajar, itu datangnya di ambus pribadi yang masih banyak harus beraja, yang memang harus banyak-banyak muzakarah. Kira-kira dimohon dimaafkan Bu. Alhamdulillah, bantulah aku ibu. Tapi nanti aku ibu rasa tidak ada salah kamu dok. Kita jarang-jarang subuh. Nah, lagi-lagi raya. Jadi tidak ada salah lagi, tidak ada penyesalan. Kita melapangkan hati. Kita jalankan tahun sampai balik ilmu dengan hati yang bersih, ghirah dan ghaizah yang berbeda. Insya Allah berkah dunia akhirat. Abu Sudahi berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.